Shalom dan selamat pagi, selamat siang, mungkin selamat malam juga yang di negara-negara lain. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur buat pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersekutu dalam kasih Tuhan di ruang doa Harvest Academy ini. Jadi selamat bergabung semua keluarga besar Harvest Academy dan juga semua yang sudah hadir di ruang doa pada pagi hari ini. Satu kesempatan yang luar biasa Tuhan sediakan buat setiap kita untuk mengalami kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di pagi yang luar biasa ini. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama kita akan membuka kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 saya akan bacakan dari ayat 25 hingga ayat 34. Oke, Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga 34. Demikian firman Tuhan yang judulnya adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, membaca, akan terlebih yang merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita tahu bahwa ini firman Tuhan yang luar biasa buat kita tentang khotbah Yesus di bukit, ya, mengajar kepada para pengikutnya, dan di sini sangat jelas dari judulnya memberitahukan tentang hal kekhawatiran. Dan Yesus menghimbau, mengingatkan, dan menasihati, mengajar kepada para pengikutnya supaya jangan khawatir tentang hidup. Dan memberitahukan bahwa Bapa di surga itu adalah Bapa yang sangat mengerti dan sangat peduli
Karena kalau burung di udara pun Tuhan jaga pelihara, bunga bakung pun Tuhan berikan keindahan, terlebih setiap manusia ataupun umat pilihan yang luar biasa telah Tuhan jadikan. Ya pasti Tuhan akan jaga dan pelihara, dan Tuhan akan mencukupkan dalam segala keperluan. Bahkan Tuhan itu Tuhan Allah yang dahsyat, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan pun, ya Tuhan Dia menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Nah, oleh sebab itu kita mau merenungkan ayat firman Tuhan pagi ini adalah ayat 33 yang menarik perhatian saya, dan saya percaya ini juga sudah ayat yang biasa untuk hamba-hamba Tuhan ataupun umat Tuhan baca, bahkan sudah menghafal ayat ini ya. Dari sekolah minggu lagi mungkin sudah menghafal ayat ini. Tetapi firman Tuhan itu firman Tuhan yang hidup. Jadi selalu mengajar sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Saya ulangi ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, luar biasa. Ayat ini sangat luar biasa untuk kita renungkan dan untuk kita pegang dalam kehidupan kita, menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk menempuh dan menjalani dalam kehidupan kita, khususnya di hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar seperti musim sekarang ini dengan adanya pandemi. Ya, tentunya ada banyak pergumulan yang dialami, baik orang percaya bahkan bukan orang percaya terlebih. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ada banyak yang mengalami sakit penyakit dan sebagainya. Tapi ayat ini mengingatkan kita, tetapi ya seperti sebuah satu kesimpulan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini ada 3 kata kunci ya yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah kata carilah, yang kedua adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan yang ketiga adalah semuanya itu akan ditambahkan. 3 kata ini luar biasa ya. Dan kita lihat kata yang pertama itu kata carilah. Carilah. Ini satu kata yang membentuk kata kerja yang aktif, artinya kalau mencari itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berterusan. Artinya baik kita menemukan sesuatu, kita mencari untuk mendapatkan sampai itu kita miliki ya, dapat kita temukan di dalam apa yang kita mau, yang kita cari itu. Nah, ini kata ini berkata carilah, berarti satu perintah yang diberikan buat setiap kita, khususnya orang-orang yang percaya, untuk mencari. Dan mencari apa? Mencari yang berterusan, mencari yang berkesinambungan itu apa? Kata yang seterusnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini tidak kita ya dalam musim pandemik ini carilah dokter, carilah pekerjaan, carilah uang, carilah pakaian, carilah makanan. Tapi justru ayat ini mengingatkan kita untuk mencari kerajaan Allah. Saya seringkali mendengar orang, khususnya ya orang-orang yang belum percaya tentunya, dia banyak berkata, karena orang Kristen sendiri pun berkata begini, berdoa, 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 kalau tidak bekerja, ya tidak dapat makan. Ya memang betul. Ya, ada orang yang berkata, oh kalau tidak ada uang tidak dapat hidup. Memang sepertinya betul kata dunia. Tetapi apakah pekerjaan ataupun uang itu dapat kita kerjakan, atau uang itu dapat kita nikmati kalau kita tidak memiliki nafas dalam kehidupan kita? Satu hal yang kita dapat cari, satu hal yang tidak dapat kita beli adalah nafas. Siapakah yang memberikan nafas kehidupan? Nafas kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan.
Jadi ayat ini sangat jelas untuk mengingatkan kita kenapa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu adalah uh, pemerintahan yang dikepalai oleh raja. Dan kalau kerajaan Allah berarti pemerintahan yang dikepalai oleh Allah itu sendiri. Dan itulah yang diperintahkan untuk kita cari. Kerajaan Allah, pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Dan kebenarannya itu apa? Kebenarannya adalah Yesus Kristus. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenarannya adalah Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah yang Tuhan mau kita cari dalam kehidupan kita. Pemerintahan Allah. Pemerintahan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Dan di dalamnya ada kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang bangkit pada hari yang ketiga. Kebenarannya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Kebenaran bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyucikan kita dari segala dosa, untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut. Kebenaran bahwa Yesus mati di kayu salib, darahnya dicurahkan di kayu salib adalah untuk menyembuhkan kita dari segala penyakit. Sehingga ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan berkata, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perkataan semuanya ini luar biasa. Bukan hanya sekedar dari segi kesehatan, bukan hanya sekedar dari segi makanan, bukan hanya sekedar dari uang. Semuanya apa? Seluruh aspek kehidupan kita. Sukacita, damai sejahtera. Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa. Semuanya, Bapak Ibu Saudara, tangan jari kita tidak cukup untuk menghitung seberapa banyak semuanya. Seluruh aspek kehidupan kita Tuhan tambahkan. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, yang pertama kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Keperluan harian kita Tuhan cukupkan. Sehingga dia berkata, biarlah kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Tuhan mau kita jangan khawatir. Yang kedua, oleh sebab Tuhan mau kita apa? Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang hadir di ruang doa pada pagi hari ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan hanya sekedar mencari kesembuhan, ya, yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan bawa pergumulan, masalah rumah tangga, pekerjaan, ya, keuangan, ekonomi dan sebagainya. Bapak Ibu datang bukan hanya sekedar mencari itu, tetapi Bapak Ibu datang karena mau mencari Tuhan. Dan kalau datang hanya untuk mencari kesehatan, mencari kesembuhan, saya perkatakan mari tukar dulu. Cari dulu kerajaan Allah. Mencari wajah Tuhan dulu. Temukan hadiratnya. Alami kuasanya. Alami kemuliaannya. Karena ketika kerajaan Allah hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulannya, apapun masalahnya, akan Tuhan bukakan jalan dan Tuhan campur tangan. Tuhan akan selesaikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Yesus mengajar doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita, kalau kerajaan Allah kita sudah miliki dalam kehidupan kita, wow, luar biasa. Kehidupan kita di bumi ini seperti di surga, saudara. Dikatakan di surga tidak ada tangis, tidak ada ratap, tidak ada sakit penyakit. Kesehatan, kekuatan, sukacita Tuhan sediakan. Makanya kita bukan hanya mencari hal-hal yang jasmani. Tuhan Yesus tekankan, cari hal-hal yang surgawi, kehidupan, kekekalan, yaitu kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita mencari harta, kalau kita mencari yang duniawi, kita justru akan kehilangan hidup. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita. Berapa banyak yang jatuh karena uang? Berapa banyak yang meninggalkan Tuhan karena kedudukan, pangkat, derajat, dan sebagainya?
kehilangan damai sejahtera. Ya, karena damai sejahtera tidak dapat diukur dengan uang. Seberapa banyak uang tidak akan pernah cukup, akan selalu kekurangan. Tetapi bila miliki Yesus Kristus yang adalah kebenaran, bila hidup kita hidup dalam pemerintahan Allah, maka damai sejahtera. Yesus yang menjadi raja di dalam kerajaan Allah itu adalah raja damai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, yang datang dengan pergumulan, yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan permasalahan, apapun itu, mari bawa hati kita, bawa pikiran, Bapak Ibu, cari kerajaan Allah. Ya, saya tidak katakan salahlah mau sembuh. Saya tidak katakan tidak bolehlah datang sini untuk didoakan disembuhkan, tidak. Ya, tetapi maksud saya, mindset kita yang pertama harus cari kerajaan Allah. Karena kalau ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kesembuhan, pemulihan rumah tangga, kekuatan, sukacita, Tuhan tambahkan dalam kehidupan Bapak Saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ini luar biasa firman Tuhan yang mengingatkan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Saya ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara, ya. Saya bukan orang yang luar biasa, saya orang biasa, orang kampung saja. Saya datang ke Malaysia ya tahun 2000. Dan saya masuk memijakkan kaki di Malaysia di Johor di sini pada tanggal 8 Maret 2000. 8 Maret 2000. Jadi sebentar lagi 8 Maret nanti saya sudah 21 tahun di Malaysia di Johor. Saya masuk dari Jakarta dulu di Ciracas, di penampungan di Ciracas dulu saya sebulan lebih. Iya, sebulan lebih di Ciracas, ditapung di PT. Saya masuk selepas sebulan lebih saya datang ke sini Bapak Ibu Saudara. Di penampungan saya pertama kalinya lah saya tinggal di Jakarta waktu itu. Saya nggak kenal siapa-siapa di penampungan dengan uangnya pas-pasan karena pada waktu katanya sudah calling visa, katanya seminggu lagi udah mau berangkat. Jadi uang saku pun tidak berseberapa banyak, jadi cukup untuk makan 1 minggu. Jadi selepas di sana 1 minggu nggak jadi berangkatkan sampai 1 bulan, sampai 1 bulan lebih. Ya makannya ngirit-ngirit. Ya, ya kadang-kadang pagi nggak sarapan, Bapak Ibu Saudara. Iya, kemudian di PT itu yang ngerinya kami ada beberapa orang di sana tinggal, yang lain semua balik karena dekat-dekat saya dari Jawa, dari Semarang jauh, jadi nggak apa-apa lah tinggal aja. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kami tinggal di bawah, di tingkat atas itu seperti gudang. Kami sudah kehabisan uang dengan beberapa teman naik ke atas, lihat-lihat di gudang itu ada beberapa makanan sudah tarik luput sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa, ada biskut, ada mie kadaluarsa. Udah, nggak ada duit, udah makan aja, nggak apa-apa ini. Ya, karena pada begitu juga, ya saya baru-baru bertobat Bapak Ibu Saudara ya, baru dibaptis. Oktober saya baru dibaptis. Ya, jadi masih ada imannya masih luar biasa lah, baru dibaptis. Jadi nggak apa-apa lah makan aja ini. Pasti Tuhan berikan kekuatan setan. Ya, saya makan, kami makan dan sehat. Gitu sampai hari ini juga masih hidup makan yang expired. Nah, saya masuk Bapak Saudara ya melalui kapal dan sebagainya dengan bekal Maggi ya, bawa Maggi. Masuk ke Malaysia orang ini sudah suka dengan Maggi. Bukan Maggi, Indomie. Maggi itu Malaysia. Bawa Indomie 1 kotak datang ke Malaysia Bapak Saudara ya. Datang ke Malaysia, bawa bekal 1 kotak, belum ada makanan, belum dapat gaji. Wah, luar biasa. Baru sebulan lebih bekerja. Kami kena ras. Permit kerja belum turun. Ya, kami hanya baru calling visa, tapi visa belum turun. Jadi kami belum pegang paspor, ya kami hanya pegang fotokopi saja. 1 bulan lebih kami bekerja, kami kena ras, kena operasi besar-besaran. Ya, jam subuh-subuh seperti ini, jam 5 pagi, polisi, imigrasi, jabatan pendaftaran, IC itu semua datang 1 truk, gedor-gedor pintu, bangun. Kami semua 40 orang naik truk diangkut ke penjara.
3 hari kami di penjara, di Pekananas. Luar biasa. Iya, dengan seluar pendek, dengan celana pendek tanpa sandal karena nggak boleh bawa pergi. Nah, itu pengalaman luar biasa. Tetapi karena waktu itu baru percaya dan punya iman yang masih kuat. Kami berdoa, saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan waktu itu di tempat kami di sini, di Kluang, di Johor, tahun 2000, gereja bahasa Malaysia hanya baru ada satu. Ya, jadi selepas keluar dari penjara 3 hari, majikan menjemput kami, mengambil kami pulang yang bekerja. Dan saya mulai mencari gereja. 3 bulan saya mencari gereja. 3 bulan saya mencari gereja. Saya menangis. Ya, di asrama kami ada sekitar 40 orang. Saya hanya 2 orang yang Kristen. Yang lainnya semua Islam. Kami ada 2 orang. 2 orang dan 1 orang itu Kristen dari Jogja, tapi dia Kristen KTP. Ya, Kristen KTP saja. Jadi nggak diajak berdoa, dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Saya sendiri. Saya mencari gereja selama 3 bulan. Setiap minggu saya harus charter taksi. Setiap minggu saya charter taksi untuk cari gereja. Mutar-mutar di kota cari gereja. Ya, setiap minggu saya dibawa. Ini taksi pun orang Melayu, jadi nggak tahu di mana ada gereja. Jadi di mana ada salib saja saya diturunkan di sana. Saya masuk pertama gereja bahasa Cina. Langsung nggak ngerti. Pulang, ya. Kemudian minggu berikutnya pergi, masuk gereja yang ada salib, masuk gereja bahasa India. Lagilah tidak mengerti. Ya, taksi tunggu saya pulang sampai 3 bulan. Saya menangis. Ya, saya menangis. Setiap pagi saya menangis. Tuhan, saya mau cari. Saya mau cari komunitas orang-orang percaya. Selepas 3 bulan saya mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan, akhirnya ditemukan dengan satu gereja yang berbahasa Malaysia, satu-satunya gereja yang berbahasa Malaysia di kota kami. Dan saya mulai di situ. Saya mulai beribadah, saya setia, ya. Setia saya beribadah, mencari Tuhan, mengenal Tuhan, dan puji Tuhan. Dan mulai dari situ, tahun 2000, ya, Tuhan mulai melihat kerinduan saya. Dari situ Tuhan bawa dari satu ke satu, dari tahun ke tahun, Tuhan bawa saya ke satu level, ke satu level. Dari segi kehidupan pribadi, Tuhan terus tambah-tambahkan, saudara. Dulu saya tidak tahu nama perpuluhan. Saya mulai belajar memberikan perpuluhan, luar biasa. Pertama saya bayar perpuluhan, Bapak Saudara, beras, ya, beras 5 kilo, 1 bulan nggak bisa habis. Nggak tahu bagaimana, beras 5 kilo saya makan 1 bulan nggak habis, saudaraku. Ya, biasanya 10 kilo kadang-kadang habis, kuat makan. Tapi selepas saya berikan perpuluhan, saya heran. Kenapa ini beras nggak bisa habis-habis? Luar biasa, situ saya belajar komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan Tuhan bawa, Tuhan berkati. Bahkan dulu datang 1 orang, hari ini saya sudah 4 orang, dia sudah ditambahkan 3 orang, istri dan 2 anak. Tuhan tambahkan, luar biasa. Ya, dari segi yang lain, dari pelayanan juga Tuhan tambahkan. Ya, saya ambil bagian dari melayani sekolah minggu, remaja, muda-mudi, dari ketua sel, pemimpin pujian, dan sebagainya. Dan terus Tuhan setiap tahun Tuhan bawa, Tuhan tambahkan. Ya, soal makanan tidak kekurangan sama sekali. Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan ketika kita mengutamakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang hidup kita. Tuhan kita Tuhan dahsyat dan luar biasa. Yakin dan percaya, utamakan Tuhan. Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan, luar biasa. Tuhan tambahkan kesehatan, luar biasa. Ya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya beri kesaksian sedikit pagi ini, ya. Tadi waktu saya bangun, sebenarnya saya 2 hari saya bengkak di atas gusi, saya bengkak 2 hari. Saya sakit. Ya, tapi saya diam-diam aja. Saya berdoa. Dan pagi tadi waktu saya kumur, keluar darah. Ya, tapi saya berdoa, Tuhan, saya mau sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong.
Tuhan tolong saya. Tuhan campur tangan, sembuhkan. Dan puji Tuhan sekarang langsung tidak tidak sakit ya, tidak sakit ya, dan sekarang tidak ada darah lagi keluar. Wah, luar biasa. Tuhan, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari yang datang pagi hari ini dengan pergumulan dan sakit penyakit, bawa hati dan fokus hanya kepada Tuhan. Arahkan hati, pikiran hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan dalam kehidupanmu. Kesehatan Tuhan tambahkan. Dalam pergumulan keluarga, Tuhan tambahkan. Terima kasih. Jadi itu saja firman Tuhan saya sering kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Saya ulangi ayat ini, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terima kasih.